إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. Apa keutamaan seseorang itu berkorban? Apa keutamaannya? Para ulama sepakat bahwa kurban ini merupakan syiar, simbol dari simbol agama Islam, lambang dari lambang agama Islam. Maka barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka Allah akan mengagungkannya, ya. Maka barang siapa yang mengagungkan, ya, apa yang Allah agungkan, maka Allah akan menjadikan kebaikan pada orang tersebut. Allah berikan ketakwaan pada dirinya. Allah berikan kebaikan pada keluarganya, orang tuanya, anaknya, istrinya, suaminya, rezekinya Allah berikan kebaikan. Wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairun lah. Barang siapa yang mengagungkan yang apa yang Allah muliakan, ya, maka itu adalah kebaikan untuknya. Kebaikan dalam segala hal. Ya. Maka ketika orang berkorban ini, maka Allah jadikan kebaikan pada diri orang tersebut, keluarganya dan anaknya. Taib. Adapun hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan ibadah kurban, semuanya hadisnya lemah. Tidak ada satu hadis pun yang sahih yang berbicara tentang keutamaan ibadah kurban. Tetapi ulama sepakat sebagaimana yang ulun jelaskan tadi, ibadah kurban itu merupakan syiar dari syiar agama Islam. Adapun hadis secara khusus berbicara tentang keutamaan ibadah kurban, darahnya diperuntukkan untuk Allah dan seterusnya, maka semua hadis-hadisnya adalah hadis yang lemah. Taib. Kemudian apa hukum berkurban ini? Apa hukum berkurban ini? Para ulama mengatakan, ya, terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah hukum berkurban ini. Sebagian ahlul ilm melihat bahwasanya hukum berkurban ini wajib berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, "Fasholli li rabbika wanhar." Kata Allah, sembahlah, salatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah. Kata wanhar ini bentuknya fi'il amar, perintah. Kalau ada perintah, itu pada asalnya menunjukkan kewajiban di dalam agama Islam. Sedangkan di dalam ayat ini perintah kita untuk berkorban. Sehingga para ulama berdalil dengan ayat ini tentang wajibnya beribadah kurban. Adapun jumhur ulama mengatakan bahwasanya ibadah kurban ini hukumnya sunnah yang sangat ditekankan. Apa dalil mereka? Mereka berdalil dengan hadis Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, "Idza ra'aitum hilajil hijjah wa arada ahadukum ayyudahhi falyumsik an sya'rih wa adfarih." Kata Nabi SAW, jika kalian melihat masuk hilal bulan Zulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin berkorban, ingin menyembelih, maka hendaklah dia tidak mencukur rambutnya dan tidak memotong kukunya. Perkataan Nabi SAW, wa arada ahadukum ayyudahhi, jika salah seorang di kalian hendak, maka kata para ulama, kalau perkara wajib, maka di dalam Islam itu tidak dikaitkan dengan kehendak. Karena kehendak itu dikaitkan dengan perkara yang tidak wajib, yaitu perkara sunnah. Adapun perkara wajib itu harus diharuskan, tidak ada berkaitan dengan kehendak. Oleh karena itu para ulama mengatakan, berdasarkan hadis ini kata para ulama, berkorban itu hukumnya sunnah. Maka yang benar adalah berkorban itu hukumnya sunnah yang sangat ditekankan. Tetapi tercela orang yang memiliki harta, kelebihan harta, kemudian dia tidak mau berkorban, maka orang tersebut aib, ya, tercela. Kenapa? Karena dia dilapangkan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak mau berkorban. Taib. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kata beliau, man kana lahu sa'atun wa lam yudahhi fala yuqarrabanna musallana. Kata beliau, barang siapa yang memiliki keluasan harta, kelapangan harta, kata Abu Hurairah, dan dia tidak mau berkorban,
jangan sekali-kali mendekati musalla kami. Ya, maka ini adalah tercela di kalangan para sahabat. Orang yang memiliki kelapangan harta, kemudian dia tidak mau berkorban. Taib, kalau kita paham semacam ini, Ustadz, bagaimana kalau seandainya saya tidak memiliki uang, tetapi saya ingin berhutang, boleh tidak saya berkorban dengan cara berhutang? Karena hendak berkorban, tapi uangnya tidak cukup. Boleh tidak saya berhutang, kemudian saya berkorban? Jawabannya boleh. Tidak mengapa orang berhutang untuk berkorban, tapi dengan satu syarat, bahwasanya dia bisa bayar. Kalau seandainya dia berkorban, berhutang dan dia yakin bisa membayar hutangnya, maka silahkan, tidak ada masalah. Tetapi yang dilarang adalah dia berhutang dan dia tidak yakin bisa bayar. Dan dia yakin atau dia meyakinkan, memastikan dirinya tidak bisa bayar. Maka dalam kondisi semacam ini tidak boleh dia berkorban. Kenapa? Karena membayar hutang itu hukumnya wajib. Sedangkan berkorban itu hukumnya sunnah. Tidak boleh seseorang mendahulukan sunnah di atas wajib. Maka kalau kondisinya dia bisa bayar, silahkan dia berhutang kalau dia ingin berkorban. Tetapi kalau seandainya kondisinya dia tidak bisa bayar, maka tidak diperbolehkan dia berkorban ya dengan cara berhutang. Kemudian